Dan Bestari. Ya, terima kasih kepada pimpinan sidang untuk waktunya menyampaikan visi dan misi sebagai calon Dewan Daerah periode 2021-2025-2029. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anissa Putri Karaji dari Perkumpulan Evergreen Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya, tata kelola organisasi yang kuat, solid, dan berpihak pada rakyat dan lingkungan. Misi yang pertama, menjalankan fungsi berdasarkan statuta organisasi WALHI. Yang kedua, menjalankan mandat anggota yang direkomendasikan pada PDLH dan KDLH. Yang ketiga, memastikan semua komponen WALHI berpihak kepada kepentingan rakyat, lingkungan, dan patuh terhadap visi, misi, statuta, dan garis perjuangan WALHI Sulteng. Yang keempat, memastikan anggota individu WALHI Sulteng mendapatkan perlakuan yang sama setara dengan anggota-anggota lembaga jaringan. Anggota individu. Harapan saya, teman-teman dapat memilih saya sebagai Dewan Daerah periode 2025-2029 sebagai keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi Dewan Daerah. Demikian penyampaian visi misi dari saya. Salam adil dan lestari. Salam tidak proses teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan lestari. Baik, saya akan menyampaikan visi misi saya untuk menjadi anggota Dewan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2029. Baik, visi mendorong WALHI sebagai organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan wilayah keuangan rakyat melalui pemetaan partisipatif. Terwujudnya hak atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang merdeka atas tanah kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Misi meningkatkan kapasitas masyarakat adat lokal melalui pelatihan pemetaan partisipatif. Melakukan kerjasama dengan stakeholder di level tapak untuk pemetaan wilayah tata kelola rakyat. Mendorong pemuda di tingkat tapak untuk menjadi fasilitator pemetaan partisipatif. Mengembangkan potensi lembaga jaringan sesuai kapasitas yang dimiliki lembaga. Demikian visi misi saya. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman bisa menilai dari visi misi ini dan bisa dipilih. Terima kasih. Salam adil dan lestari. Adil dan lestari. Terima kasih kawan-kawan semua yang hadir di PDLH kali ini. Ya, seharusnya kemarin cuma coba-coba saja masuk di Dewan Daerah, gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa memenuhi syarat dan menjadi bagian calon Dewan Daerah paling periode 2025 sampai 2029. Nah, terkait visi saya kemarin itu ada di debat, mungkin mewujudkan kemandirian WALHI, kemudian tata kelola, kemudian berintegritas. Nah, misinya ini bagaimana menegakkan tata kelola WALHI sehingga benar-benar tata kelola organisasi maksudnya. Kemudian yang kedua itu soal bagaimana melakukan pengawasan terhadap direktur eksekutif sehingga menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan
organisasi Walhi ke depan itu bisa terkontrol dengan baik. Kemudian membangun jaringan Walhi, memperkuat itu bagaimana anggota Walhi, kemudian dari anggota Walhi kemudian bersama-sama untuk bagaimana menegakkan apa-apa yang menjadi arah gerakan Walhi ke depan. Saya kira cuma itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam adil dan lestari. Visi misi saya sudah jelaskan memang di minggu lalu pada saat penyampaian gagasan antara Dewan Daerah dan calon eksekutif daerah. Nah, sekarang saya akan memaparkan kembali visi misi saya soal bagaimana membangun Walhi ke depan periode 2025 sampai 2029. Nah, visi saya itu berkaitan dengan mewujudkan gerakan lingkungan hidup yang kuat, berbasis kerakyatan, dipercaya publik, menuju tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan, demokratis, dan berkeadilan. Itu visi saya. Yang saya turunkan menjadi misi pertama adalah mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, berdiri pada prinsip kelogian tentunya, solid, kredibel, akuntabel, demokratis, dan berkeadilan gender. Karena kita juga harus melihat kesetaraan. Kemudian misi kedua itu mewujudkan organisasi lingkungan hidup yang kuat, berbasis kerakyatan dan berperspektif ekologis dan keadilan gender. Kemudian misi ketiga, bagaimana mewujudkan organisasi yang dipercaya publik, karena itu penting juga. Bagaimana mewujudkan organisasi yang dipercaya publik dan memperluas gagasan-gagasan penyelamatan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah, karena kita punya banyak orang yang perlu kita sebarluaskan bagaimana isu-isu penyelamatan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah. Kemudian yang keempat, menguatkan kemandirian organisasi dengan mengoptimalisasi segala potensi yang ada di Walhi Sulteng. Nah, potensi itu pasti berkaitan dengan eksekutif daerah, anggota lembaga, anggota individu, dan lain sebagainya, mitra dan lain sebagainya. Itu juga perlu kita efektifkan untuk periode yang akan datang. Nah, itu satu visi saya dan misi saya yang sudah saya jelaskan di tadi dan beberapa minggu yang lalu. Mungkin itu saja. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya diskusikan, dan apa yang saya cita-citakan juga bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Karena kalau cuma event sendiri tidak mungkin. Kita bersama-sama. Begitu, ya. Begitu. Tapi. Oke, terima kasih buat Kak Epen sudah menyampaikan visi-misinya. Beri aplaus. Adil dan lestari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan visi misi. Yang pertama, visi saya adalah Walhi bersama rakyat mewujudkan keadilan ekologi dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian visi saya membangun aliansi dan kerjasama strategis taktis dalam gerakan advokasi lingkungan hidup dan pembelaan hak asasi manusia. Yang kedua, mendorong dan membangun kekuatan ekonomi bagi kemandirian organisasi. Dan yang ketiga, memperkuat struktur organisasi serta perluasan dan kerjasama advokasi bersama seluruh anggota. Jadi itu ketiga visi saya dan misi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan lestari. Ya, terima kasih untuk Kak Sunardi. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Salam adil dan lestari. Baik, teman-teman, untuk kerja 4 tahun ke depan, saya sudah menurunkan sebenarnya satu visi besar yang didukung 5 misi dan ada 22 strategi. Pencapaian yang detail bisa dilihat nanti di visi misi dan strategi yang kemarin sudah kita sampaikan pada saat debat kandidat. Saya memiliki visi besar untuk 4 tahun ke depan. Yang visinya adalah mewujudkan kemandirian Walhi
Sulawesi Tengah sebagai poros gerakan rakyat dan rumah gerakan yang tangguh, kritis untuk perjuangan keadilan ekologis. Misi yang diturunkan dari visi besar ini ada 5. Yang pertama, itu memperluas pengakuan dan perlindungan wilayah rakyat di Sulawesi Tengah. Yang kedua, membangun, memimpin, dan mengkonsolidasikan jaringan dan gerakan rakyat, yaitu gerakan tani, gerakan mahasiswa, gerakan perempuan, gerakan nelayan, gerakan masyarakat adat, dan juga gerakan kawan-kawan kaum miskin kota. Yang ketiga, memperkuat tata kelola organisasi Walhi Sulawesi Tengah yang kredibel, demokratis, dan kolektif. Lalu yang keempat, memperluas fundraising Walhi Sulawesi Tengah untuk dukungan kerja-kerja kolaboratif yang akan kita lakukan bersama kawan-kawan, jaringan, dan juga teman-teman organisasi rakyat yang ada di Sulawesi Tengah yang terhubung dengan gerakan Walhi. Lalu yang kelima, memastikan bahwa akan ada internalisasi nilai-nilai keadilan gender dalam kebijakan, program kerja, dan kepemimpinan organisasi. Jadi ada 5 misi kawan-kawan. Saya berharap dengan satu visi, 5 misi dan juga ada 22 kurang lebih strategi yang akan dilakukan ke depan, teman-teman bisa melihat bahwa kita akan menuju ke satu perubahan besar 5 tahun ke depan. Dan saya berharap kita bisa bersama-sama bekerja untuk mewujudkan keadilan rakyat dan keadilan ekologis di Sulawesi Tengah. Hidup rakyat! Terima kasih.